Shalom. Ada sukacita teman-teman semuanya? Haleluya. Coba dong kasih senyum kanan kirinya, kasih senyum yang terindah. Kita mau memuji nama Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita ingin masuk ke hadirat Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan saja kita dapat menikmati kasih dan anugerahnya Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan lagu Menikmati Kasih. Hadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat, bawa daku erat
ya Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Dan kini pada petang hari ini ya Tuhan, kami mau memuji mempermuliakan nama-Mu, berikanlah kami sukacita yang besar. Dan kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, teman-teman masih semangat untuk memuji Tuhan? Waduh, suaranya tapi kok lemes. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Kurang semangat, masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin, puji Tuhan. Kita mau pujikan bahwa Allahku dahsyat berkuasa. Sama-sama kita mau tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita mau pujikan lagu ini dari awal lebih semangat lagi. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaan Tuhan disaksikan. Amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud
dahsyat boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tetap bangkit berdiri ya teman-teman, gak capek kan? Kita mau memuji nama Tuhan, kita pujikan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan emasku, dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kala menara dan kota perlindungan, umat selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak berhindar. Haleluya, bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kebenaran dan kota perlindungan, sama-sama pujikan. Umat selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak berhindari. Umat selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak berhindari. Umat selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak berhindari. Kasih setiamu tak berhindari. Kasih setiamu tak berhindari. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur buat kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Dipersilakan untuk duduk. Dan saya undang untuk pemudi-pemudinya bisa maju ke depan, kita mau puji nama Tuhan bersama.
Puji Tuhan, kita merasa terberkati dengan pujian dari pemudinya bahwa hanya Tuhan Yesus saja sahabat kita yang selalu hadir setiap saat. Amin. Amin. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau datang ke Tuhan, kita mau serahkan semua beban hidup kita mau sujud di altarnya. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu Sujud di Altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Firman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia mengundiku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi
masing-masing dalam pribadi, lepas pribadi pasti punya pergumulannya sendiri-sendiri. Tapi satu hal, datanglah ke Tuhan ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, karena Tuhan pasti akan menolong. Ingatlah bahwa Tuhan gak akan memberi kita percobaan di luar batas kekuatan kita. Tapi kita mau serahkan semua beban, semua pergumulan, semua unek-unek hati kita. Kita mau serahkan ke Tuhan. Dan jika teman-teman punya masalah pribadi, jangan dipendam sendiri. Ceritakan semuanya ke Tuhan, supaya kita mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Mari kita sembah Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa dalam hati kita. Tuhan, kita mau berdoa mengenai apapun beban yang ada dalam hidup kita. Kita mau serahkan ke Tuhan. Kita mau bilang ke Tuhan, keperluan kita apa, kebutuhan kita apa, permasalahan kita apa. Ceritakan ke Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua beban kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu karena Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, sujud di altarnya. Sujud di altarnya, bawa hidup, terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat tangan di altarnya. Mujizat, mujizat terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi.
firman Tuhan. Semoga firman ini dapat memberkati kami dan semoga firman ini memulihkan tubuh kami yang mungkin sudah kotor dan dapat dibersihkan dengan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Selamat petang bagi kita semua. Kita kembali belajar firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Amsal 10 ayat yang ke-17. Amsal yang ke-10 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Amsal 10 ayat 17, 1, 2, 3. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Apa yang terbersit dalam pikiran pemuda remaja ketika engkau mendapat teguran? Ketika engkau ditegur, ya ditegur bukan berarti dalam artian disapa ya. Tapi kalau saudara mendapatkan teguran, apa yang pemuda remaja rasakan? Madeg gitu ya. Dan kita dalam tubuh ini, dalam jiwa ini, sebagai manusia ketika kita mendapatkan teguran, ada sebuah respon untuk kita mencoba melawannya. Ya, makanya ketika teguran dilayangkan, ketika teguran disampaikan, maka selalu dalam hati dan pikiran ada keinginan untuk memberontak. Ada keinginan untuk membela diri, ada keinginan untuk membentengi diri. Ya. Itu manusiawi. Itu yang ada dalam diri kita sebagai respon bagaimana kita ketika kita mendapatkan atau menerima teguran. Ya. Makanya enggak salah, ada yang ketika ditegur dia berdiam diri dulu, memikirkan terlebih dahulu, meresponi dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia selidiki. Dia selidiki. Kalau seperti komputer itu kabel yang sangat rumit atau jaringan-jaringan di Google itu ya, di perusahaan Google begitu rumit, dia selidiki. Oh iya, ketemu. Ternyata aku sing salah. Tapi ada yang langsung memberontak. Mikire demburi. Ya. Firman Allah mengatakan siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Surat Ibrani mengatakan memang saat saya dan saudara mendapatkan didikan, itu mendatangkan duka cita, mendatangkan kejengkelan, bahkan mendatangkan kemarahan. Tetapi ketika kita menerima setiap didikan yang ada, maka itu akan membawa kita, menuntun kita, sebab didikan itu kalau sebagai dianalogikan dengan sebuah wisata, itu pemandunya, guide-nya. Untuk saya dan saudara tetap berada di jalan kehidupan, di jalan yang benar, di jalan yang baik. Bisa jadi saudara dan saya sudah baik, sudah menjaga diri, berhati-hati, mawas diri, berwaspada supaya enggak melakukan yang jahat, melakukan yang tidak baik atau melakukan yang berdosa kepada Tuhan. Kita sudah menjaga diri semaksimal mungkin, sebisa, sehebat, sedahsyat kita. Tapi ketika selalu kita menerima segala didikan, ini tentunya didikan yang baik, didikan yang benar, itu akan terus membawa kita bahkan semakin menambah kualitas hidup kita untuk terus berjalan dalam kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran,
tersesat. Apalagi anak-anak muda, masa yang sangat berapi-api ya dalam hal kepemudaan. Di mana keegoan pemuda remaja itu sedang berada di titik puncaknya. Bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki roh yang menyala-nyala, berapi-api. Ya, bukan hanya di dalam Tuhan saja, atau dalam kehidupan ini. Nah, kita menjadi pribadi yang energi. Ya, ojo ngelambreh masih pemuda remaja kok. Ya. Dalam hal apapun kita memiliki passion, memiliki semangat yang menyala-nyala. Dan egonya itu selalu tinggi. Ego, bedakan ya ego dan egois ya. Ego, keakuannya. Jadi anak-anak muda kadang-kala kalau ditegur, apalagi yang namanya Gen Z ini, generasi Z ini, ditegur sedikit tantrum melebihi bayi. Makanya saya mendidik anak saya dengan generasi 80-90. Ya. Anak sekarang, kita lihat. Sudah tahu berbuat salah, gurunya menegur, gurunya dilaporkan polisi. Orang tuanya juga sama-sama begoknya. Orang tuanya sama-sama enggak memahami. Anak saya Febo pernah ditegur oleh gurunya. Cerita kepada saya, mungkin harapannya orang tuanya akan membela dia. Kenapa dia cerita gini? Aku dimarahi gini. Saya juga katakan kapok. Gurumu nggak akan marahi kamu kalau kamu nggak berbuat salah. Memang Febo melakukan apa? Aku begini, ya pantas gurumu marah. Nah, sejak saat itu dia nggak pernah lagi dimarahi gurunya. Jadi ketika saya dan saudara mendapatkan teguran, kadang-kala madeg dalam hati ini panas. Ya, entah kita sudah dalam posisi benar atau posisi salah. Tapi saat saudara dan saya mau belajar, sebab kita mengindahkan didikan, mengindahkan teguran, ini membutuhkan sebuah komitmen yang terus menerus. Sebab kita menerima didikan dan teguran itu sebagai proses belajar hidup. Kalau saudara mempelajari sosiologi dan antropologi, saudara akan melihat bahwa manusia ini hidup dalam sebuah proses pembelajaran, terus belajar dan terus belajar. Yang SMA sudah diajari sosiologi, antropologi, lali wisan atau belum ya? Atau P5 terus nggawe kegiatan masak, basar dan lain sebagainya. Mari kita lihat Amsal 23 ayat 12. Amsal ya, sudah saya sebutkan bahwa untuk menerima didikan dan teguran itu membutuhkan suatu komitmen dan sebuah tindakan yang terus menerus untuk kita lakukan ya. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Arahkanlah. Jadi selalu berusaha, selalu memiliki komitmen untuk mengarahkan hati, pikiran dan hidup kita kepada didikan. Baik didikan orang tua, didikan pendeta saudara, didikan dosen saudara, didikan mentor saudara. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan Mbak Vina selalu update tentang kegiatan kampusnya, mentoring, dimentor, dididik, diarahkan supaya menjadi mahasiswa Kristen yang kuat, yang kokoh, yang berdiri teguh dalam firman Tuhan. Jadi ketika orang tua mendidikmu, perhatikanlah, arahkanlah. Ketika ada teguran firman Tuhan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan.
Sebab kita seringkali mendengar kata-kata, mendengar informasi, mendengar berita-berita yang justru tidak membawa atau menambah pengetahuan kita. Tapi justru melemahkan, menakutkan, membuat kita kehilangan harapan. Jadi pilihlah kata-kata yang saudara dengar, yang menambah pengetahuan, menambah hikmat, menambah kepandaian, kepintaran untuk bisa membedakan mana yang jahat, mana yang tidak jahat, mana yang baik, mana yang tidak baik. Selain kita memiliki komitmen, kita juga menentukan pilihan. Dengarkanlah kata-kata yang membawa kepada pengetahuan. Pengetahuan itu selalu berisi hal-hal yang baik. Pengetahuan akan selalu membawa kita kepada kualitas hidup yang jauh lebih baik. Makanya jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk terus mengeksplorasi sehingga menambah pengetahuan kita, menambah hikmat kita, menambah kepintaran kita. Dan Alkitab memberikan arahan dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan segala pengetahuan. Kita lanjut Amsal 8 ayat 33. Amsal 8 ayat 33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Ternyata didikan membuat kita semakin bijak, semakin bijaksana. Tidak membuat kita semakin bodoh atau semakin terbelakang atau semakin kualitas hidup kita rendah, enggak, saudara. Didikan yang mendatangkan hidup membuat saya dan saudara semakin bijak. Bijak dalam menyikapi berbagai macam masalah yang ada. Kita sudah didorong tadi melalui WL. Ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya pergumulan dalam hati, dalam batin, galau, dan lain sebagainya, arahkan kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan. Itu sebuah kebijakan. Bisa jadi saudara curhat tentang masalahmu kepada si A, si B, kepada temanmu, engkau gak dapat solusi, engkau gak dapat ketenangan, engkau malah dihakimi, bisa jadi toh. Engkau malah direndahkan, bisa jadi, engkau disalah-salahkan, bisa jadi. Bisa jadi juga engkau dapat solusi, engkau dapat ketenangan, engkau dapat jalan keluar, bisa jadi. Tapi ketika kita serahkan sama Tuhan, Tuhan gak akan pernah merendahkan kita. Tuhan gak akan pernah menghakimi. Tuhan pasti memberikan solusi, ketenangan, kedamaian, dan jalan keluar yang terbaik. Oh kalau begitu gak boleh dong curhat sama teman, sama pacar, sama siapapun yang aku anggap. Boleh. Silakan. Tapi kalau semakin menjatuhkanmu itu berbahaya. Sudah sering saya kasih contoh, aduh aku menderita penyakit ini, ya apa ya solusinya? Oh ya kemarin aku dengar berita orang yang kena penyakit itu tambah mati loh. Nah, ya apa saudara? Perhatikanlah, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, jangan mengabaikannya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh, saudara. Kita akan melihat contoh akibat orang yang gak mendengarkan didikan dan orang yang mengabaikan perintah dan nasihat yang baik. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 27. Kisah Para Rasul 27. Saya baca ayat 1 sampai 13. Pemuda remaja perhatikan supaya mengerti konteksnya. Setelah diputuskan, Kisah Para Rasul 27,
bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Ya, waktu itu Paulus sebagai tahanan Romawi, sebut saja dia sebagai nabi, beserta tahanan-tahanan yang lain mau berlayar menuju Roma, Italia. Ya, kita melihat bahwa ayat yang keempat sudah ada angin sakal. Jadi selama perjalanan dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari pindah ke pindah tempat, sudah mengalami kesulitan dalam berlayar. Dengan susah payah dari pelabuhan A, dari kota A ke kota B, kalau sudah sampai pun mereka bersyukur, namun harus melakukan perjalanan yang panjang. Dan sudah dilihat oleh mata kepala mereka bahwa perjalanan ini sangat sukar. Perjalanan ini sangat sulit. Sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan pelayaran. Sejak awal itu sudah sulit, sudah ada angin sakal. Belum ada lagi gelombang-gelombang yang lain. Ayat yang ke-8 sudah sangat susah payah. Ya. Mereka berlayar. Sudah banyak waktu yang hilang. Hal yang sesungguhnya berharga itu sudah hilang. Karena sibuk ngurusi supaya pelayaran ini berjalan dengan baik. Sudah dengan keadaan seperti ini, berdirilah Paulus memperingatkan. Ayat yang ke-10, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Paulus memiliki pemikiran yang jauh ke depan.
dengan segala resiko dan dampak yang akan diterima, yang akan dihadapi kalau terus melakukan perjalanan. Paulus katakan, kalau simpelnya jangan dululah, kita tunda dulu. Sebab kalau diteruskan akan ada banyak kerugian yang kita alami. Kerugian materi iya, kerugian fisik iya. Bahkan keselamatan nyawa hidup pun bisa menjadi ancaman. Namun apa yang terjadi? Orang banyak lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda. Ya iyalah. Sopo Paulus yang berani memberi nasihat tentang pelayaran. Dia nabi kok. Pengetahuannya apa tentang kelautan? Tentang pelayaran, tentang angin. Ya kami lebih percaya kepada nahkoda jurumudi. Mereka sudah lulus sekolah. Mereka sudah mengerti tentang situasi dan kondisi perairan atau kelautan. Sudah mengerti tentang cuaca-cuaca yang ada dan bagaimana cara menanggulanginya. Mereka lebih percaya kepada nahkoda. Dan mereka juga menganggap Paulus sebagai seorang yang rendahan, gak ngerti apa-apa kok memberi nasihat. Memberi teguran, memberikan wejangan. Ya kadang-kala kan kita juga sama saudara ya. Hei, pendidikanku ini lebih tinggi dari kamu. Ngapain lo kasih nasihat-nasihat gue? Kamu punya pengetahuan apa? Pengetahuanku jauh lebih banyak kok dari kamu. Seringkali kan kita melihat seperti ini ketika kita mendengarkan sebuah nasihat atau wejangan. Mungkin orang tua kita berpikir, alah, mak bapakku mek lulusan SMP kok aku kuliah. Sama Paulus juga kata. Mereka lebih percaya nahkoda jurumudi. Siapa Paulus yang pertama? Nabi. Penjahat. Kok kasih nasihat tentang pelayaran? Nonsens, omong kosong. Yang dilakukan Paulus apa? Mundur, diem. Mereka berlayar. Ayat 14 dan yang ke-15. Angin badai semakin dahsyat bergelora. Selama 14 hari mereka tidak makan, tidak minum. Perkataan Paulus benar-benar terjadi. Segala muatan harus dibuang ke laut untuk meringankan kapal. Layar sudah pecah. Apa yang bisa dilakukan? Kapal sangat diombang-ambingkan kalau saudara membaca ayat 14 dan seterusnya. Kita baca ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Jadi ketika mereka sudah susah payah, sudah alami kerugian besar, enggak tahu apa-apa lagi yang harus dilakukan. Mungkin kalau Paulus jahat seperti ini pemuda remaja, syukuri. Sekarang aku cuma lihat. Tapi bukan seperti itu Paulus. Kadangkala pemuda remaja ya, saya dan saudara itu sudah sadar, baru sadar bahwa nasihat itu baik kalau sudah kejadian yang buruk. Barulah kita sadar.
Paulus berdiri, coba kalau nasihatku didengarkan. Tapi Paulus ayat yang ke-22, sudahlah, untuk apa dipusingkan? Sekarang ayo sama-sama dalam kesukaran ini aku memberi nasihat, tetap bertabah hati. Sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ternyata di tengah-tengah kesukaran tersebut, Paulus tidak merendahkan mereka atau mengkapokkan mereka. Tapi Paulus berdoa. Dan Tuhan memberikan jawaban. Bahwa yang akan binasa dari seluruh isi kapal ini adalah kapalnya. Manusia-manusia semuanya selamat. Maka Paulus juga ketika mereka sudah putus asa, Paulus memberikan mereka makan, memberikan roti. Ada persekutuan yang indah di tengah-tengah kesukaran. Jangan menunggu fatal dulu baru kita bertindak. Jangan menunggu wis kadung, wis terlanjur, baru kita sadar kenapa aku gak memperhatikan setiap nasihat wejangan yang baik. Mungkin yang memberi nasihat kepada saya dan saudara tidak memiliki pengetahuan yang luas. Tetapi Paulus sudah mengetahui, Paulus sudah mendapatkan informasi, Paulus sudah melihat kaya iki gak baik. Kalau diteruskan berlayar. Memang Paulus nggak punya pengetahuan tentang kelautan, tentang cuaca atau apa. Tapi Paulus sudah melihat dengan keadaan yang terjadi. Kalau ini sebuah penyakit, dokter itu sudah mendiagnosa. Kita sudah melihat iki lo penyakitmu. Tindakannya harus seperti ini. Tinggal pasiennya merespon apa enggak. Apa terus berusaha sendiri dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah fatal, sudah kejadian yang serius, rugi besar. Enggak ada manfaatnya lagi. Yang ada kerugian, yang ada ya mereka orang yang sama-sama Paulus ini penyesalan. Mungkin mereka harus bawa barang-barang ini yang bisa menghasilkan nilai ekonomi, berjualan dan lain sebagainya. Semuanya dibuang. Semuanya dibuang. Namun selalu ada kesempatan pemuda remaja. Ini yang menjadi penekanan. Tuhan masih selalu memberikan kita kesempatan untuk kita kembali memperhatikan didikan, teguran, nasihat yang membawa kepada kehidupan. Di akhir kisah ini semuanya selamat. Semuanya tertolong. Semuanya diberkati. Walaupun mereka mungkin tinggal sebatang kara dirinya saja. Tapi Tuhan sudah memberikan janji. Paulus ketika dalam keadaan yang sudah sangat genting, Paulus memberi nasihat baru didengar. Itulah manusia pada umumnya. Ya, saya pun juga sama. Wis kejadianin nemen baru didengar nasihati. Oh iya, oh iya. Ya. Saudara mau mencoba? Cobalah kepada orang yang sakitnya sudah parah. Segala nasihat pasti dituruti.
entah yang baik ataupun yang buruk. Dokter sudah memvonis kamu tinggal beberapa hari, kasih nasihat ke dukun, oh iya, dia akan turuti semua. Tapi ketika sehat, ya, dulu ada seorang ya di kampung sini menderita penyakit. Kemudian dinasehati oleh mama. Waktu kunjungan besuk, sakitnya apa? Oh, sakit saya ini. Apa kata dokter? Untuk membantu penyembuhan saya tidak boleh merokok lagi. Terus sama mama dinasehati. Ya, memang begitu, merokok merusak kesehatan dan lain sebagainya. Terus dia marah. Dokter saja yang sudah tahu gitu, saya bantah. Apalagi sampean Tante Har yang nggak ngerti tentang kesehatan, dia tak bantah. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Nggak lama kemudian pergi untuk selama-lamanya. Karena dalam kondisi sakit pun dia masih tetap kereta apian. Ya. Maka dari itu mari kita belajar, pemuda remaja, sama-sama belajar. Saya bukan orang hebat. Saya juga perlu perhatian, didikan, wejangan, nasihat yang ada. Supaya lebih lagi menuju kepada arah yang lebih baik. Sekali lagi, nasihat orang tua, selama nasihat itu baik, siapapun yang menyampaikannya, mungkin kita tahu latar belakangnya dia. Dalam Matius katakan, Bapa yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Mungkin kita bisa membaca konteks ini dalam untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Tetapi bapak yang jahat sekalipun memberikan nasihat kepada anaknya, ojo koyok bapak sing jahat ya. Bisa memberi nasihat yang baik. Tapi orang tua kita kan gak jahat toh. Bukan penjahat toh. Mungkin kita tahu mereka ada keterbatasan-keterbatasan. Kita yang punya kelebihan-kelebihan. Selama nasihat itu baik, bahkan mungkin yang usianya lebih muda dari kita. Kalau memberi nasihat yang terbaik, kita mau dengarkan. Entah kita setujui atau enggak, dengarkan saja. Sebab nasihat yang baik, firman Allah sudah memberikan janji, membawa kepada keberuntungan. Tetapi siapa yang mengabaikan, tersesat. Orang-orang di kapal mengabaikan nasihat Paulus, tersesat. Alami kerugian. Orang yang tersesat itu enggak tahu ya apa ini jalan keluar. Saudara naik gunung, di hutan belantara naik gunung, ketinggalan teman-teman, tersesat. Enggak tahu, enggak ono sinyal, kompasnya error. Mana utara, mana selatan, mana barat, tersesat. Bingung, enggak ada jalan keluar, sulit. Akhirnya yang ada kerugian. Sudah ditinggalkan sendirian. Bengi tengah bengi kademen, belum ditemani dengan makhluk-makhluk astral. Dengan suara-suara goibnya begitu. Kalau saya nonton Secret Story di Trans 7. Orang yang tersesat seperti itu, bingung cari arah. Yang adanya kerugian demi kerugian. Tetapi siapa yang mengindahkannya, dia diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Karena Tuhan rindu pemuda remaja di tempat ini menjadi pemuda remaja yang penuh hikmat, yang penuh kebijaksanaan, yang penuh pengertian, yang penuh pengetahuan. Karena saudara memperhatikan hikmat, didikan, teguran, nasihat
Baik itu secara rohani, melalui khotbah-khotbah yang saudara dengar. Sebab firman Allah itu dalam 2 Timotius 3:16 untuk membetulkan apa yang salah. Mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga kita ada dalam jalan kehidupan. Atau kita menerima didikan dari orang tua kita. Semampu sebatas yang bisa mereka kerjakan kita mau terima. Mungkin kita sudah saya sebutkan tadi jengkel. Kita dengar firman Allah seperti itu membongkar dosaku. Mungkin nasihatnya sangat keras, didikannya sangat keras. Tapi ketika kita mau terima, engkau tetap ada jalan dalam jalan kehidupan. Jalan kebenaran. Dan firman Tuhan memberikan jaminan. Engkau diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Memandang keindahan-Mu. Dan jadikan kami indah seturut karya-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, ini kami datang kepada-Mu ya Tuhan, ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan segala kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Kami pandang wajah-Mu, memandang keindahan-Mu. Kami berikan segala yang kami dapat berikan, yang semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu,
taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Saudara Rangga berdoa. Dan terima kasih buat firman-Mu ini, berkati hamba-Mu juga yang telah menyampaikan firman-Mu. Dan sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami ini, kiranya Kau pimpin hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan. Masyarakat doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali, kita akan berikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian, hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur bab cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kedatangan kita bersama maupun yang sudah melayani Tuhan petang hari ini. Pengumuman gereja besok pagi pada sekolah minggu, dilanjutkan ibadah raya umum 8:30, dan Selasa doa pemuda remaja. Tuhan memberkati. Yang terlibat dalam pelayanan Natal tanggal 22 Desember, silahkan berkoordinasi dengan Tante Jili ya. Karena sudah, kalau bisa segera latihan-latihan, karena saya tahu bulan depan teman-teman juga akan ada ujian. Jadi supaya enggak mengganggu juga ujian teman-teman, lebih cepat, lebih baik untuk mencicil latihan-latihan yang ada. Tuhan memberkati. Minggu kelima ada sharing ya. Ya, saya umumkan lebih awal, minggu atau Sabtu kelima ada Saturday sharing. Bagaimana polanya, metodenya? Tunggu tanggal mainnya. Mari kita berdiri sama-sama, kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Sujud di altarnya, bawa hidup kita, buka hati kita untuk Dia mengubah, memperbarui hidup kita. Haleluya. Sujud di altarnya, Tante Cili tutup doa.
terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, kami dapat beribadah pada malam hari ini. Kami percaya kami semua yang hadir sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang tidak hadir. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang bermalasan Tuhan ampuni. Di waktu-waktu yang mendatang kami percaya mereka juga dapat beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menerima didikan-didikan yang baik dan benar untuk kebaikan kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang ke rumah masing-masing, biar Engkau menjaga, melindungi, sertai, tiba di tempat tujuan dengan keadaan yang selamat. Terlebih sepanjang malam hari ini kami akan beristirahat, biar Engkau juga beserta dengan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup acara ibadah pemuda remaja pada malam hari ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, mari terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Selamat malam.